selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Miss Nila. Miss Nila berharap anak-anak hari ini dalam keadaan yang sehat dan pastinya tetap semangat untuk belajar. Sebelum anak-anak memulai kegiatan pembelajaran hari ini, pastikan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran tematik kelas 2 dengan tema 7 kebersamaan dan masuk di subtema 2 kebersamaan di sekolah. Kita akan membahas muatan yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Di muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar kata sapaan dalam tabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Berikut ini bentuk-bentuk kata sapaan. Yang pertama, nama diri, seperti Koma, Fitri, Edo, dan Dedi. Yang kedua, panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Yang ketiga, nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang, seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan nona. Yang keempat, nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan, seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Berikut adalah contoh kalimat dalam tabel yang menggunakan kata sapaan. Hai, anak kambing pintar, sedang apa kamu di sana? Tanya serigala. Aku hanya mencari rumput segar di sini, Tuan Serigala, jawab anak kambing. Berikut adalah contoh membuat kalimat baru menggunakan kata-kata sapaan. Contohnya kata elang dapat kita gunakan. Contoh yang pertama yaitu, elang, bolehkah aku bertanya sesuatu? Yang kedua, aku meminta maaf kepadamu, elang. Selanjutnya, kata teman dapat kita juga gunakan. Yang pertama, apa yang akan kamu tanyakan, teman? Yang kedua, terima kasih, teman. Selanjutnya, kata sahabat. Yang pertama, terima kasih kamu sudah menyelamatkanku, sahabat. Yang kedua, sahabatku, bolehkan aku meminjam jarum emasmu? Menceritakan isi tabel berdasarkan gambar. Biasanya tabel dilengkapi dengan gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan pada tabel yang bergambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambar hewan yang terdapat dalam tabel. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan dalam gambar. Yang ketiga, ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. Dan yang keempat, urutan cerita sesuai gambar. Ayo simaklah cuplikan tabel berikut. Di suatu perkebunan
perkebunan hiduplah seekor kelinci bernama Gary. Gary tinggal bersama adiknya Lily. Datanglah seekor tikus tanah ke perkebunan tersebut. Mereka membuat lubang di mana-mana. Lee, lihatlah perkebunan ini penuh lubang sejak kehadiran tikus tanah, ucap Gary. Ya kak, bagaimana kalau kakak menegur mereka, ucap Lily. Tokoh dalam fabel tersebut adalah Gary, Lily, dan sekelompok tikus tanah. Tokoh-tokoh dalam fabel tersebut tinggal di perkebunan. Informasi dalam fabel tersebut, sekelompok tikus tanah membuat lubang-lubang di perkebunan. Oke, tugas bahasa Indonesia silakan buka bukunya di halaman 94 sampai 95. Kita akan masuk di muatan yang kedua, yaitu muatan PPKN. Di muatan PPKN, kita akan belajar keberagaman teman di sekolah. Di sekolah ada murid putra, di sekolah ada juga murid putri. Denny dan Edo termasuk murid putra. Mereka memakai celana seragam ke sekolah. Rambut mereka pendek. Mei dan Fitri termasuk murid putri. Mereka memakai rok seragam sekolah. Murid perempuan biasanya mengikat rambut. Ada juga murid perempuan yang menggunakan kerudung. Teman laki-laki maupun teman perempuan harus kita hormati. Laki-laki dan perempuan tetap bisa saling membantu. Laki-laki dan perempuan bisa bermain dan belajar bersama. Sikap terhadap keberagaman teman di sekolah. Di sekolah ada murid putri, di sekolah ada juga murid putra. Walaupun berbeda jenis kelamin, semua anak harus saling menghormati. Semua anak memiliki hak belajar yang sama. Semua anak juga memiliki kewajiban mematuhi aturan di sekolah. Keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Setiap daerah di Indonesia memiliki suku bangsa yang berbeda. Kita harus bangga karena tidak semua negara memiliki keberagaman suku seperti Indonesia. Perbedaan suku bangsa tidak membuat Indonesia terpecah. Keberagaman makanan atau minuman kesukaan teman di sekolah. Makanan atau minuman kesukaan setiap orang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan kesukaan kita kepada orang lain. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Walaupun berbeda, kita tetap dapat saling berbagi. Selanjutnya, kita akan masuk di muatan seni budaya dan prakarya. Di muatan seni budaya dan prakarya, kita akan belajar tentang gerakan dasar tari kijang. Tari kijang berasal dari daerah di Jawa Barat. Tari kijang yang berasal dari tanah Sunda ini menggambarkan suasana rakyat di tengah-tengah kegiatan berburu. Pada awalnya, tari kijang ini bersifat sakral. Namun sekarang tidak hanya untuk ritual, adat tertentu saja, tetapi sudah banyak dipentaskan dalam berbagai acara. Nah, berikut adalah gerakan dasar tari kijang.
Berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk, pandangan lurus ke depan. Gerakan selanjutnya melompat ke kanan dan ke kiri, posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk. Selanjutnya, menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri, posisi kaki jongkok seperti pada gambar. Tugas SBDP, ikutlah gerakan tarik kijang dengan diiringi musik. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye!